titik A milik link 2 dan titik A milik link 3. Cuma titiknya berimpit. Pak, tadi kan katanya ada persamaan kecepatan relatif dua titik pada satu link. Lah kalau ini kan dua link. Yes, ada kekhususan. Kalau dia menemukan kasusnya dua link, tapi dua link tersebut titiknya ada yang berimpit, maka ada keberlakuan persamaan yang lain, yaitu persamaan kecepatan relatif dua titik berimpit. Jadi ini judulnya persamaan kecepatan relatif dua titik berimpit. Ini yang kita panggil. Kalau yang ini memanggilnya di catatan itu adalah persamaan kecepatan relatif dua titik pada satu link. Kalau yang ini persamaan kecepatan relatifnya dua titik berimpit. Berarti nanti di UAS kalau Anda membutuhkan catatan, tulis catatannya itu. Karena catatan yang dimaksudkan itu membutuhkan catatan yang bisa dimengerti oleh Anda. Ini semua catatan boleh dibawa. Saya tidak akan membatasi Anda menggunakan ukuran kertas A4. Ukuran kertas A0 bawa, so. Buka, silakan. Catatan semua yang di sini bawa, silakan. Biasanya soal yang begitu lebih susah, karena harus membuka catatan. Kalau close book tidak buat catatan lebih mudah. Pilih yang mana? Saya tidak menyarankan close book. Pilih yang mana? Enggak, saya tidak menyarankan. Tapi kalau Anda, enggak Pak, saya ambil tantangan soal yang mudah saja supaya saya bisa close book aja. Ini yang mana? Kalau bisa dikerjakan besok, ngapain dikerjakan sekarang? Kalau bisa mengerjakan yang susah, ngapain ngerjain yang gampang? Setuju nggak? Tahu mau cara yang mudah atau cara yang susah? Terserah. Belum ada jawaban, senyum-senyum aja. Layalah temannya. PKR A3 terhadap A2 berarti persamaan kecepatan relatif A3. Jadi selalu yang dicari adalah di persamaannya, bukan di penjumlahannya. Ini yang dicari VA2. Ini yang dicari VA3. Berarti VA3 dulu sama dengan VA2 relatif A3 ini terhadap A2. Hati-hati cara menuliskannya. Ini ya. A2, O2. Berarti O2 itu dianggap diam dan memang kenyataannya diam. Karena dia sebagai acuan yang titik A2-nya relatif bergerak terhadap O2. Jadi acuan itu ada kereta, ada motor, ada V. Nah, O2 itu adalah yang mengamati. Kalau yang mengamatinya di motor, berarti di motor dia melihat kereta. Nah, O2 itu adalah titik pengamatannya. Berarti di sini titik pengamatannya di mana? A2. Yang dicari adalah yang bergeraknya. Udah bukan? Bukan. Nanti menimbulkan sama mekanika. Dari awal semester kan juga gitu. Kemarin kamu lihat ini ikut webinar? Musuhan juga ya? Terubah-ubah. Begitu kamu tenggelam masuk dalam nuansa mekanika, semua perancangan itu jadi cerah gitu, gampang. Oh gitu ya, nggak perlu harus hitung-hitungan. Nggak perlu kok. Nanti aja hitungan mah kalau nyusun tugas akhir. Baru ada hitung. Kalau sekarang PA3 A2 terhadap, kemudian kita cek VA2 apakah ada? Dari mana? Dari persamaan yang satu. Kalau VA3 ada? Ada. Ini yang mau dicari. Berarti tanya. Kalau VA3 terhadap A2, titik A milik link 3 di sini. Titik A milik link 2 di sini juga. Bagaimana keadaan antara link 2 dengan link 3?
Saat link 2 itu berputar, link 3 bagaimana? Soulmate ini. Berarti ada kecepatan relatifnya enggak? Tidak ada. Itu tuh sama dengan tadi ada kereta dan ada motor. Motornya naik kereta. Terus ditanya, motornya nggak dinyalain. Cicing. Kemudian ditanya, berapa kecepatan relatif antara motor dengan kereta? Kata yang naik motor, ya nggak ada, dari tadi saya diam, keretanya juga diam. Enggak loh, keretanya jalan, diam itu tuh. Lihat, tangga si lantainya diam aja. Motor juga diam, kalau jalannya masih jalan. Enggak kan gitu. Tidak ada kecepatan relatifnya. Tapi orang memandang, orang ketiga memandang, itu dua-duanya maju loh. Kata yang naik motor, masa sih? Kan dia tidak merasa maju. Yang maju kan keretanya. Dia diam aja. Nah ini serupa. Jadi titik A milik link 2 dengan A milik link 3, kemanapun link 2 berputar, link 3 ya akan ikut. Berarti tidak ada kecepatan relatif. Yang ada adalah ini. Berarti kalau demikian VA3 sama dengan VA2. Besarnya ya sama lah omega 2 dikali O2A. Berarti sama-sama ini itu VA2 sama dengan VA3. Namanya kene-kene. Itu kan. Yang ketiga, persamaan kecepatan relatif. Lanjut. Yaitu berarti titik A milik link 3 dengan titik A milik link 4. Karena di sini bertumbuh ada 3 link. Link 2, link 3, link 4 di titik yang sama. Berarti saya mulai persamaan kecepatan relatif. A milik link 4 relatif terhadap A milik link 3 atau link 2 sama saja. A4 terhadap A3, A4 terhadap A2 sama saja. Ini sama dengan A4 terhadap A2. Karena A3 dan A2 kehead. Dan sama ini, sama. Hati-hati terjemahannya ya, kehead itu bukan sama. Kita kan kehead, maksudnya kan sama-sama mahasiswa, kita kehead loh mahasiswa. Kehead itu bukan sama. Berarti persamaan kecepatan relatifnya yang mana? 2 titik pada satu link atau persamaan 2 titik berimpit? Masih 2 titik berimpit. Berarti saya lakukan VA4 sama dengan VA3 ditambah VA4 relatif terhadap A3. Oke, sekarang kita cermati. A3 ada? Ada. Yang mana? Di persamaan 2. Yang persamaan 2 itu mengacu ke persamaan 1. VA3 itu sama dengan VA2. Ada. Kemudian VA4 dan A3. VA4 relatif terhadap A3. Kita perhatikan baik-baik. Saya punya link 3 dan saya punya link 4. Fokus pada link 3 dan link 4. Tidak terlibat link yang lainnya dulu. Oke, Cak Su? Setuju? Jangan begitulah. Tidur lah ya? Dia bisa jawab walaupun tidur. Satu-satunya di kelas ini yang membolehkan tidur dia aja. Asal dia bisa jawab. Tapi kalau banyak kamu nggak bisa jawab, saya minta keluar. Wah, nggak perlu tes. Ngapain saya tes? Orang tidur di tesnya nggak bisa. Tapi nanti saya uji. Apa bedanya tes dengan uji? Satu orang. Lagi pusing. Lagi pusing. Minum dagorin. Cocok lah sama. Pernah nyoba? Produk dagorin? Belum
Gorin. Itu buatan KW Pharma. Dagorin. Di mana belinya katanya dia nanya. Di mana belinya Dagorin? Oh, dekat di mana? Dekat itu sebelah juga ada ya. Dagorin, Dagorin. Pusing katanya. Nggak tahu casuk Dagorin? Tahu Dagorin? Kan ada Onidin, ada Mexadin, ada Dagorin. Dagorin. Kecilnya kita tahu. Dagorin. A4 terhadap A3. Jadi ilustrasinya saya punya link, dua link. Saya punya dua link. Dua link. Yang ini link 3, yang ini link 4. Coba fokus ke dua link itu. Bagaimana keadaan pergerakannya? Apakah link 3 saat berputar, link 4 salah. Tidak ngomongin link 2. Link 3 di link 4 ini pergerakannya bagaimana? Naik turun ya? Oke. Berarti titik A milik link 3 bergerak tidak? Bergerak. Dia bergerak, bisa naik, bisa turun. Kalau titik A milik link 4 bagaimana? Titik A-nya milik link 4 di situ aja, tapi yang link 3-nya bergerak. Berarti ada nggak gerak relatifnya? Ada. Bisa dimengerti nggak nih? Ya. Jadi A itu titik yang dimiliki pada koordinat link 4 dan koordinat link 3. Titik awalnya sebelum adanya pergerakan. Ingat kinematik. Kinematik itu bicaranya perpindahan posisi, perubahan kecepatan, perubahan percepatan. Sekarang saya mau fokus, ada nggak kecepatannya? Berarti lihat ada nggak perubahan posisinya. Kalau ada perubahan posisi, diduga kuat pasti ada kecepatan. Cuma ada percepatan atau tidak, gantung kecepatannya berubah terhadap waktu. Kalau berat terhadap waktu ada percepatan. Begitu aja prinsipnya. Berarti saya mulai pengamatannya dari posisi titik ini berubah tidak. Saya tentukan titik A milik link 3. Berubah nggak ketika dia bergerak? Berubah posisi A3-nya. Titik A milik link 4. Titik A milik link 4. Berubah tidak posisinya? Tidak berubah, di situ saja. Yang berubah itu titik A milik link 3. Kemanapun link 3 bergerak, titik A itu akan ikut. Setuju? Tapi kalau titik A milik link 4, dia ditinggalin. Tidak ke bawah. Nantinya ada A4%, naik dia. Nah, berarti dia punya kecepatan relatif berbeda dengan yang ini. Artinya VA4, kita cek arah dan besarnya. VA4, kemana arah dan besarnya? Tidak tahu. VA3, tegak lurus D2, besarnya ini sudah ada. VA4 A3, geraknya sejajar. Link 4, besarnya tidak tahu. Ada berapaan kenawan nggak? Bisa diselesaikan? Tidak. Berarti tinggalkan saja dulu. Kita lanjutkan persamaan yang berikutnya. Persamaan kecepatan relatif titik A milik link 4 terhadap O4. Nah, sekarang pengamatannya pada link 4. Link 4 ini ada O4
ada A4, ada B. Ada 3 titik nih. Tapi kita terbatas pada 2 titik pada satu link. Maka saya mengamatinya 2 dulu. O4 dengan A4. Pak, kenapa tidak A4 dengan B? Hese. Cari yang mudah. Ini kan diem. Sama seperti ini kan diem, gampang. Jadi ada yang dicoret. Gitu maksudnya. Kalau bisa yang mudah, ngapain cari yang susah? Jangan dibalik. Pak, kita mah orangnya penasaran. Cari yang susah, jangan yang mudah. Berarti VA4 sama dengan VO4 ditambah VA4 relatif terhadap O4. Ini 0. Kenapa? Diam. Iya, karena O4 diam, sama seperti ini. O2 diam, O4 juga diam. Sehingga VA4 sama dengan VA4 relatif terhadap O4. Coba kita lihat. Ini titik O4. Ini titik O4. Kemudian ini titik A4. Kesana sebetulnya panjang, ada titik B. Tapi saya mengamatinya titik 2 titik ini pada satu link. Gerakannya begitu. Berarti relatifnya bagaimana? Tegak lurus terhadap link 4 ini, kemudian searah omega 4. Berarti ini arahnya tegak lurus terhadap link 4. Searah omega 4. Ini omega 4-nya. Cuma omega 4-nya kan belum tahu, tapi arahnya saya tahu. Bisa diselesaikan? Arah dan besarnya tidak tahu. Yang ini tegak lurus link 4. Arahnya besarnya tidak tahu. Bisa diselesaikan? Tidak bisa. Ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu. Besarnya nggak tahu, omega 4-nya berapa ya nggak tahu. Sehingga PA4 nggak tahu. Tapi dari 2 persamaan ini kita bisa substitusikan. PA4 sekarang tahu arahnya, yaitu arahnya tegak lurus link 4. Berarti tinggal 2 tanda tanya. Saya lakukan substitusi. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Sehingga diperoleh VA4 sama dengan VA3 ditambah VA4 relatif terhadap A3. Maka arahnya sekarang ada tegak lurus link 4. Tidak tahu yang ini tegak lurus link 2. Besarnya tahu, ini sejajar link 4. Besarnya tidak tahu. Ada 2 unknown, berarti ini bisa diselesaikan dengan grafis. Jangan dengan analitis lah, grafis saja. Berarti saya buat poligon kecepatan. Dengan skala kecepatan sekian meter per second berbanding berapa senti digambarkan. Ini belum bicara besaran, baru logika berpikirnya saja. Kalau untuk UAS sebaiknya Anda mencoba soal. Kerjakan soalnya, kemudian dijawab. Nanti saya akan berikan soal persiapan pra-UAS supaya Anda belajar. Dipaksa belajar. Dengar di pemahamannya, rek nyalin pemahamannya. Pokoknya mah terserah lu deh. Ingin bisa atau ingin nilai dan kalau ingin bisa contek punya temannya kali ulang, kamu mengerti nggak apa yang dikali? Tidak, tanyakan ke teman ini gimana nih kok jawabnya begini. Belajar dulu. Poligon kecepatannya kita cek tegak lurus terhadap link 2. Berarti ini tegak lurus terhadap link 2.
tegak lurus terhadap ring 2. Misalkan sebesar ini dari 0V ini adalah VA2 atau VA3. Ini sama dengan VA3. Ditambah tegak lurus ring 4. Ini yang ditambah tegak lurus sejajar ring 4. Ini sejajar ring 4. Berarti ring 4-nya begini. Ya. Sejajar ring 4. Di ujung dari ini karena dia ditambah. Berarti sejajar ring 4. Ini sejajar ring 4. Sama dengan, sudah selesai ruas kanan, ruas kiri, sama dengan tegak lurus ring 4. Tegak lurus ring 4 itu ini, tegak lurus terhadap garis melalui titik O 0 kecepatan. Tegak lurus terhadap itu. Ini tegak lurus. Tegak lurus ring 4. Maka kita peroleh nilai V ini adalah VA3, berarti ini titik A2, titik A3 ditambah VA4A3, berarti ini A4 ya. Ini VA4A3, kemudian sama dengan dari sini sama dengan VA4 ini ke sana, itu adalah VA4. Sudah kita peroleh. Masuk kelihatan. Foto di foto. Foto jadi datang ke sini. Duduk lagi. Nanti dari poligon diperoleh ya. Dari poligon kecepatan diperoleh itu PA4A3 sama dengan sekian sentimeter kalikan skala kecepatannya. Hasilnya adalah sekian meter per second. Berikutnya satu lagi VA4 sekian sentimeter dikalikan skala kecepatannya sama dengan sekian meter per second. Nah, jadi saya punya kecepatan VA3A4 di titik A ini arahnya ke bawah. Ini VA4A3. Jadi ramai itu. Kemudian ini tegak lurus ring 4 ke sana, yaitu VA4. Jadi ramai itu. Ya. Jadi ramai itu. Anda bisa menggunakan JIT. Udah coba ya? Pakai JIT akan keluar 3 vektor kecepatan.